Pernahkah kamu berada di tengah percakapan, lalu tiba-tiba lupa apa yang ingin kamu katakan? Atau merasa yakin ingin melakukan sesuatu, namun dalam sekejap, pikirannya menghilang begitu saja? Mungkin kamu pernah bertemu seseorang yang wajahnya sangat familiar, tapi namanya seperti menguap dari ingatanmu. Jika hal-hal ini terasa akrab, jangan anggap remeh. Karena apa yang hari ini terlihat seperti kelalaian kecil, bisa jadi adalah sinyal awal dari pola yang, jika dibiarkan, perlahan mencuri bukan hanya memorimu, tapi juga rasa percaya dirimu, kejernihan pikiranmu, bahkan koneksi emosionalmu dengan diri sendiri. Saya adalah Dr. Miguel Medina, peneliti bidang ilmu saraf dan spesialis dalam proses kognitif manusia. Selama lebih dari 2 dekade, saya mempelajari bagaimana otak manusia menua, bagaimana ia beradaptasi, dan, yang paling penting, bagaimana ia bisa pulih. Dan dalam seluruh perjalanan itu, satu hal menjadi sangat jelas. Kehilangan memori tidak terjadi secara tiba-tiba, dan bukanlah takdir yang tidak bisa dicegah. Masalahnya, kita telah diajarkan untuk mengecilkan makna gangguan memori. Itu biasa. Saya hanya lelah. Itu wajar. Saya makin tua. Namun yang sebenarnya terjadi bukanlah kita merawat pikiran kita, tapi justru menyerah sebelum waktunya. Hari ini, saya di sini untuk mengajakmu melakukan hal sebaliknya, untuk tidak menyerah, untuk mendengar suara lembut dari otakmu yang sedang mencoba berkomunikasi. Karena bila kamu belajar mendengarkannya, kamu bisa melakukan perubahan besar, bahkan perubahan yang terasa ajaib, tanpa perlu sihir. Dalam beberapa menit ke depan, saya ingin berbagi denganmu 5 kunci. 5 langkah sederhana, tapi sangat kuat, yang bisa kamu mulai praktikkan hari ini juga untuk mendapatkan kembali kejernihan mental, fokus yang hilang, dan perasaan tenang dalam pikiran. Kamu tidak memerlukan obat mahal, tidak perlu rutinitas yang mustahil. Yang kamu butuhkan adalah informasi yang tepat, sedikit komitmen, dan sejumput harapan. Karena saya ingin kamu tahu, pikiranmu tidak rusak, ia hanya kelelahan. Ia tidak tumpul, hanya kurang perhatian. Ia tidak hilang, hanya belum mendapat ruang untuk bernapas. Maka tetaplah bersama saya, karena apa yang akan kamu dengar bukan hanya pengetahuan, tetapi mungkin, jika kamu membiarkannya, akan mengubah cara kamu memahami pikiranmu sendiri dan juga dirimu sendiri. Selama lebih dari 2 dekade saya meneliti bagaimana otak manusia menyimpan informasi. Ada satu pola yang selalu menarik perhatian saya. Banyak orang datang dan berkata, saya punya masalah memori. Namun setelah ditelusuri lebih dalam, yang sebenarnya terjadi adalah mereka tidak pernah benar-benar memberikan perhatian pada apa yang ingin mereka ingat. Ini adalah salah satu kesalahpahaman paling umum. Kita berpikir bahwa memori itu dimulai saat kita mencoba mengingat sesuatu. Padahal, memori tidak dimulai ketika kamu mengulang informasi dalam pikiranmu. Memori dimulai jauh sebelum itu, pada saat kamu memberikan perhatian penuh. Karena jika kamu tidak hadir secara mental saat sesuatu terjadi, otakmu tidak akan mencatatnya. Dan jika otak tidak mencatatnya, tidak ada yang bisa kamu ingat. Bayangkan kamu mencari foto yang tidak pernah kamu ambil. Kamu bisa mencarinya seharian penuh, membongkar seluruh album, membuka setiap folder di komputer, tapi kamu tidak akan menemukannya. Kenapa? Karena foto itu tidak pernah ada. Sama halnya dengan memori. Jika kamu tidak hadir secara sadar di momen tertentu, memori itu tidak pernah tercipta. Dan dalam dunia sekarang yang penuh gangguan, kondisi ini menjadi semakin umum. Kita makan sambil menonton televisi, membaca pesan sambil mendengarkan orang bicara, membuka media sosial di tengah rapat. Otak kita menjadi terbiasa melompat-lompat dari satu hal ke hal lain tanpa pernah benar-benar tenggelam di satu titik.
Neuroscience modern menunjukkan bahwa multitasking bukanlah tanda kecerdasan, melainkan sumber kelelahan mental dan penurunan kemampuan otak. Ketika kamu mencoba melakukan beberapa hal sekaligus, kapasitas otak untuk menyimpan informasi jangka panjang bisa menurun hingga 40%. Ini bukan angka kecil. Ini adalah kerusakan yang berlangsung diam-diam dari hari ke hari. Setiap kali perhatianmu terpecah, memorimu juga terpecah. Setiap kali kamu terganggu oleh notifikasi saat sedang belajar, berbicara, atau bekerja, kamu kehilangan satu momen penyimpanan yang berharga. Ini seperti membangun rumah tanpa pondasi. Sekilas terlihat kokoh, tapi mudah runtuh dengan satu tiupan angin kecil. Namun, ada berita baik. Otak kita memiliki plastisitas, kemampuan untuk berubah, pulih, dan tumbuh kembali. Dan proses pemulihan itu dimulai dengan satu hal sederhana, kesadaran. Kesadaran akan di mana pikiranmu berada saat ini. Kesadaran bahwa kamu memiliki kendali atas perhatianmu. Mulailah dengan latihan kecil. Saat kamu membaca, hanya membaca. Saat mendengarkan seseorang, tatap matanya. Dengarkan sampai selesai tanpa menyela. Saat kamu masuk ke ruangan, berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu, apa yang ingin aku lakukan di sini? Itu terdengar sepele, tapi sebenarnya itulah dasar dari latihan kognitif paling kuat yang bisa kamu lakukan sehari-hari. Kita tidak perlu menjadi biksu atau bermeditasi 3 jam sehari. Kita hanya perlu kembali hadir di hidup kita sendiri. Saat makan, rasakan makananmu tanpa gangguan layar. Saat berjalan, lihat pohon-pohon, rasakan napasmu. Saat mandi, biarkan dirimu benar-benar merasakan air yang menyentuh kulitmu. Itulah bentuk perhatian. Dan itulah titik awal dari memori yang kuat. Sebuah penelitian dari Harvard menunjukkan bahwa hanya dengan melatih mindfulness, 10 menit sehari, seseorang dapat meningkatkan memori kerja, jenis memori yang digunakan untuk mengingat nomor telepon, daftar belanja, atau hal yang baru saja kamu pikirkan. Kenapa? Karena saat kamu hadir, otakmu mencatat. Dan saat otak mencatat, kamu bisa mengingat. Sesederhana itu. Latihan ini juga mengaktifkan bagian otak yang disebut korteks prefrontal, bagian yang bertanggung jawab atas fokus, pengambilan keputusan, dan kendali diri. Artinya, kamu tidak hanya akan mengingat lebih baik, tapi juga berpikir lebih jernih dan merespons hidup dengan lebih tenang. Ingat, perhatian adalah mata air tempat memori lahir. Jika kamu ingin mengingat lebih banyak, kamu harus lebih banyak hadir. Dan kabar baiknya, kamu bisa mulai sekarang. Tidak besok, tidak setelah membaca buku atau menonton seminar. Tapi sekarang, saat ini, dengan hanya mengambil napas, memperhatikan ruangan di sekitarmu, dan mengatakan pada dirimu sendiri, saya di sini, saya sadar, saya hadir. Karena saat perhatian tumbuh, memori pun mengakar. Selama bertahun-tahun, kita menganggap usus hanyalah organ pencernaan, tempat makanan diolah, nutrisi diserap, dan limbah dibuang. Namun ilmu pengetahuan modern telah membalik paradigma ini. Hari ini, kita tahu bahwa usus adalah pusat komunikasi kedua tubuh manusia. Ia bukan hanya berpengaruh terhadap kondisi fisik, tetapi juga terhadap pikiran, emosi, dan memori kita. Di dalam usus kita hidup triliunan mikroorganisme yang membentuk ekosistem kompleks bernama mikrobiota. Ini bukan sekadar bakteri baik, melainkan sistem yang bekerja tanpa henti. Mereka menghasilkan vitamin, membantu mencerna serat, memperkuat sistem imun, dan yang paling mengejutkan, menghasilkan sebagian besar neurotransmitter otak kita. Ya, zat kimia yang memengaruhi suasana hati, perhatian,
dan daya ingat seperti serotonin, dopamin, dan asetilkolin. Banyak di antaranya diproduksi di usus. Maka ketika ekosistem mikrobiota terganggu, tidak hanya pencernaan yang kacau, tapi komunikasi antara usus dan otak pun terganggu. Hubungan antara usus dan otak ini dikenal sebagai gut-brain axis atau sumbu usus otak. Ini adalah jalur komunikasi dua arah yang terus aktif selama kita hidup. Ketika mikrobiota seimbang, sinyal yang dikirim ke otak bersih, jernih, dan mendukung kejernihan mental. Namun saat mikrobiota rusak, akibat pola makan buruk, stres, antibiotik berlebihan, atau makanan olahan, sinyalnya menjadi kacau. Ketika ini terjadi, otak menerima sinyal inflamasi, toksin dan gangguan saraf yang dapat menyebabkan peradangan ringan, namun kronis pada hipokampus, bagian otak yang bertanggung jawab atas penyimpanan memori. Hasilnya, kabut otak, pelupa, gangguan fokus, bahkan gejala seperti depresi atau kecemasan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa sebagian besar orang tidak mengaitkan gejala ini dengan kondisi usus. Mereka berpikir ini hanyalah akibat stres, kurang tidur, atau usia. Padahal, akar masalahnya bisa berasal dari piring makan kita. Kabar baiknya adalah mikrobiota dapat pulih. Dan kamu bisa membantu proses ini dengan memberikan makanan yang tepat kepada bakteri baik. Berikut adalah beberapa langkah sederhana, namun sangat efektif. Konsumsi makanan fermentasi alami seperti kefir, yogurt tanpa gula, tempe, dan sauerkraut. Ini adalah sumber probiotik alami yang mengisi kembali populasi mikrobiota sehat. Makan lebih banyak makanan prebiotik, makanan yang memberi makan bakteri baik, seperti pisang matang, bawang prei, asparagus, artichok, dan biji chia. Kurangi atau hindari makanan ultraproses, makanan instan, camilan manis, minuman bersoda, dan produk dengan pemanis buatan. Mereka seperti racun bagi mikrobiota. Perhatikan cara kamu makan. Kunyah dengan perlahan. Hindari makan sambil menonton atau bekerja. Dan berikan waktu bagi sistem pencernaan untuk bekerja tenang. Selain itu, stres juga dapat memengaruhi mikrobiota secara langsung. Hormon stres seperti kortisol mengubah komposisi flora usus, memperlemah kekebalan, dan memperparah peradangan. Maka penting juga untuk meluangkan waktu untuk relaksasi, tidur cukup, melatih napas dalam, atau meditasi ringan, menjaga rutinitas makan yang teratur. Satu penelitian menarik dari UCLA menunjukkan bahwa wanita yang makan yogurt probiotik 2 kali sehari selama 4 minggu menunjukkan peningkatan signifikan dalam konektivitas otak pada area yang terkait dengan emosi dan persepsi. Artinya, perubahan di usus bisa mengubah cara otak memproses dunia. Kesimpulannya jelas. Kamu tidak bisa memiliki daya ingat yang tajam jika sistem pencernaanmu sedang berperang. Kamu tidak bisa berharap fokus jika mikrobiota dalam tubuhmu sedang dalam kekacauan. Maka mulailah dari dalam. Makanlah untuk pikiranmu, bukan hanya untuk perutmu. Rawat ususmu, seolah kamu sedang merawat otakmu, karena sejatinya mereka adalah bagian dari satu sistem yang sama. Dalam budaya modern yang sibuk, tidur seringkali dianggap sebagai kemewahan. Kita mendengar ungkapan seperti, "Saya akan tidur ketika sudah selesai kerja," atau bahkan, "Tidur itu untuk orang malas." Namun, jika kamu sedang berjuang dengan memori, fokus yang lemah, atau kelelahan mental, mungkin bukan karena kamu tidak cukup berusaha, melainkan karena kamu tidak cukup tidur. Tidur bukan hanya tentang istirahat. Tidur adalah momen perbaikan otak. Saat kamu terlelap, otakmu justru bekerja dengan sangat aktif di balik layar. Ia membersihkan racun yang menumpuk sepanjang hari, memperkuat koneksi antar neuron,
menyortir informasi, dan menyimpan hal-hal penting ke dalam memori jangka panjang. Tanpa tidur yang cukup, semua proses vital ini terganggu. Salah satu bagian otak yang paling sensitif terhadap kekurangan tidur adalah hipokampus, pusat dari pembentukan ingatan baru. Ketika tidurmu kurang dari 6 jam secara rutin, hipokampus mulai kehilangan efisiensinya. Kamu mungkin akan mulai lupa dengan nama seseorang yang baru kamu temui, tidak bisa mengingat alasan kamu membuka lemari es, atau merasa kabur saat membaca sesuatu. Dan jika kualitas tidurmu buruk, misalnya terbangun berkali-kali, mengalami mimpi gelisah, atau tidur terlalu larut, dampaknya bisa lebih besar daripada sekadar kantuk di siang hari. Dalam jangka panjang, kurang tidur kronis telah dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan kognitif, penurunan produktivitas, dan bahkan demensia. Tapi mengapa tidur begitu kuat dalam mendukung memori? Jawabannya terletak pada 2 fase penting dalam tidur. Tidur gelombang lambat dan REM, Rapid Eye Movement. Pada tidur gelombang lambat, otak mengonsolidasikan fakta dan informasi baru, mentransfernya dari memori jangka pendek ke jangka panjang. Sedangkan pada fase REM, otak menyusun emosi, kreativitas, dan pemahaman. Kedua fase ini sangat krusial dan hanya bisa terjadi jika kamu tidur cukup dan dalam kondisi rileks. Kabar baiknya adalah, kamu bisa memulihkan siklus tidurmu. Dan tidak, kamu tidak memerlukan obat tidur kimia yang seringkali hanya membuat tubuh terbius tanpa memperbaiki kualitas tidur sesungguhnya. Berikut beberapa kebiasaan yang bisa kamu mulai malam ini juga. Tetapkan jam tidur dan bangun yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Ini melatih ritme sirkadian tubuhmu. Ciptakan ritual tidur. Minum teh herbal hangat, membaca buku ringan, atau melakukan peregangan lembut 15 menit sebelum tidur. Hindari layar ponsel, TV, dan komputer. Setidaknya 1 jam sebelum tidur. Cahaya biru dari layar menghambat produksi melatonin, hormon tidur alami tubuhmu. Makan malam paling lambat 2 jam sebelum tidur dan hindari makanan berat atau tinggi gula di malam hari. Redupkan pencahayaan rumah setelah matahari terbenam. Tubuh akan menangkap sinyal bahwa malam telah datang. Dan yang terpenting, jangan anggap tidur sebagai sisa waktu dari aktivitasmu. Jadikan tidur sebagai bagian utama dari rutinitas kesehatan mentalmu. Karena tanpa tidur, kamu tidak bisa berpikir jernih, menyimpan informasi, atau merasa stabil secara emosional. Penelitian dari University of California menunjukkan bahwa individu yang tidur cukup memiliki aktivitas hipokampus yang lebih kuat saat menjalani tes memori. Mereka tidak hanya mengingat lebih banyak, tetapi juga lebih cepat dalam memproses informasi. Jadi jika kamu merasa akhir-akhir ini memorimu melemah, pertanyaannya bukan, apa yang harus saya pelajari lebih banyak? Tapi mungkin, apakah saya sudah benar-benar tidur dengan baik? Karena otakmu tidak mencatat informasi saat kamu sedang sibuk bekerja, melainkan saat kamu diam dalam gelap, di tengah keheningan malam, saat tidur membantumu mengingat siapa kamu sebenarnya. Selama bertahun-tahun, kita diajari bahwa olahraga itu penting untuk jantung, paru-paru, dan berat badan. Semua itu benar. Tapi satu hal yang jarang dibahas adalah bagaimana tubuh yang bergerak mampu menghidupkan kembali pikiran yang lesu. Ya, otakmu membutuhkan gerakan, bukan hanya untuk kesehatan fisik, tapi juga untuk memperkuat daya ingat. Setiap kali kamu berjalan, berlari, menari, atau bahkan naik tangga, tubuhmu mengirimkan sinyal ke otak untuk melepaskan zat penting yang disebut BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. BDNF bisa kamu anggap seperti pupuk otak. Ia membantu neuron tumbuh, memperkuat koneksi antar sel saraf,
dan melindungi otak dari penuaan dini. Tidak hanya itu, aktivitas fisik juga meningkatkan aliran darah ke otak. Artinya, lebih banyak oksigen dan nutrisi yang masuk ke area-area vital seperti hipokampus, pusat memori otak. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan sirkulasi ini berhubungan langsung dengan peningkatan kemampuan belajar, pemrosesan informasi, dan bahkan kreativitas. Yang lebih menarik, olahraga tidak hanya mempertahankan fungsi otak, ia membantu otak menciptakan sel-sel baru. Proses ini disebut neurogenesis dan terjadi secara aktif di hipokampus saat kita melakukan aktivitas fisik teratur. Bayangkan itu, dengan hanya berjalan kaki setiap hari, kamu bukan hanya menjaga tubuhmu tetap bugar, tapi juga membantu otakmu menjadi lebih muda. Dan kamu tidak perlu menjadi atlet atau menghabiskan berjam-jam di gym. Studi-studi terkuat menunjukkan bahwa hanya dengan berjalan cepat selama 20 hingga 30 menit sehari, 5 kali seminggu, sudah cukup untuk memberikan manfaat nyata bagi kognisi, bahkan pada orang berusia di atas 70 tahun. Olahraga juga membantu mengurangi peradangan sistemik dan menurunkan kadar kortisol, hormon stres yang bisa merusak jaringan otak jika dibiarkan tinggi dalam waktu lama. Dengan berolahraga, kamu menciptakan kondisi ideal untuk otak berkembang. Aliran darah yang lancar, hormon stabil, dan saraf yang aktif. Tapi manfaatnya tidak berhenti di sana. Saat kamu menggabungkan gerak fisik dengan aktivitas mental, hasilnya bisa berlipat ganda. Misalnya, berjalan sambil menyusun daftar belanja di kepala, menari sambil menghafal gerakan koreografi, melakukan yoga dengan fokus pada napas dan kesadaran tubuh. Ini disebut integrasi tubuh dan pikiran, dan telah terbukti meningkatkan memori kerja dan kemampuan berpikir fleksibel. Gerakan bukan hanya tentang otot. Gerakan adalah bentuk bahasa bagi otak. Dan semakin banyak kamu menggerakkan tubuh dengan sadar, semakin kamu melatih otak untuk hadir, mengingat, dan terhubung. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah duduk terlalu lama. Gaya hidup duduk, sedentari, secara langsung berhubungan dengan peningkatan risiko penurunan kognitif. Setiap jam tambahan tanpa gerak berarti 1 jam lebih sedikit otakmu menerima rangsangan dan oksigen. Jika kamu bekerja di depan komputer, atur alarm untuk bangkit dan bergerak setiap 60 menit. Peregangan ringan, berjalan ke dapur, atau sekadar menggoyangkan tubuh selama 2 menit sudah membantu. Dan yang terpenting, jangan tunggu motivasi. Gerakan kecil lebih baik daripada tidak sama sekali. Lakukan hal-hal yang kamu sukai. Menari sambil menyapu, berkebun, bermain bola dengan anak, naik turun tangga. Tubuh manusia diciptakan untuk bergerak. Dan saat tubuh bergerak, pikiran pun menyala. Jadi jika akhir-akhir ini kamu merasa pikiranmu lambat, tidak fokus, atau sulit mengingat hal-hal sederhana, mungkin yang kamu butuhkan bukan suplemen, bukan seminar, tapi hanya bangkit dan bergerak. Karena terkadang untuk berpikir jernih, kamu perlu kembali bergerak terlebih dahulu. Pernahkah kamu mencium aroma tertentu, lalu tiba-tiba teringat masa kecilmu? Atau mendengar lagu yang langsung membawamu kembali ke momen yang sudah lama lewat? Itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti kuat bahwa memori dan emosi saling terhubung secara mendalam. Otak kita tidak menyimpan informasi seperti komputer. Ia menyimpannya melalui makna dan perasaan. Inilah alasan mengapa kamu mungkin lupa apa yang kamu makan 3 hari lalu, tapi bisa mengingat dengan sangat detail perasaan saat menerima kabar penting bertahun-tahun yang lalu. Emosi memberi warna pada memori. Semakin kuat emosinya, semakin dalam jejak yang tertinggal di otak.
Namun hubungan ini juga berlaku sebaliknya. Saat emosi tidak dikelola, terutama emosi negatif seperti stres, kecemasan, atau kesedihan yang tidak tersalurkan, kemampuan otak untuk menyimpan dan mengambil informasi pun ikut terganggu. Otak kita memiliki dua wilayah yang sangat penting dalam proses ini, amigdala dan hipokampus. Amigdala bertugas mendeteksi ancaman dan mengatur reaksi emosional seperti ketakutan, kecemasan, dan kewaspadaan. Sedangkan hipokampus adalah pusat penyimpanan memori jangka panjang. Dalam kondisi stres kronis, amigdala menjadi terlalu aktif dan terus-menerus mengirimkan sinyal bahaya ke seluruh tubuh. Ini membuat hipokampus kesulitan menjalankan tugasnya karena tubuh memprioritaskan bertahan hidup daripada mengingat. Akibatnya, kamu mulai merasa bingung, pelupa, atau tidak fokus. Padahal penyebabnya bukan karena otakmu rusak, tetapi karena emosimu tidak tertangani. Hal ini sangat umum terjadi. Banyak orang datang dan berkata, "Saya tidak bisa fokus, saya merasa kosong, saya gampang lupa." Dan setelah ditelusuri, ternyata bukan soal makanan, bukan soal tidur, tetapi soal hati yang lelah, perasaan yang tertahan, dan tekanan yang tidak pernah dilepas. Kamu tidak perlu mengalami trauma besar untuk mengalami efek ini. Cukup hidup dengan terlalu cepat, terlalu sibuk, terlalu banyak beban tanpa ruang untuk diri sendiri. Cukup dengan menahan tangis terlalu lama, memendam kata-kata yang ingin kamu ucapkan, atau menjalani hari-hari tanpa merasa terhubung dengan siapapun. Tubuhmu mungkin terlihat kuat, tapi pikiranmu bisa menyimpan luka diam-diam. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Pertama, sadari bahwa perhatian pada emosi adalah bagian dari perawatan memori. Bicaralah dengan seseorang, teman, pasangan, terapis. Bukan hanya tentang apa yang kamu pikirkan, tapi juga tentang apa yang kamu rasakan. Menyuarakan emosi membuat otak merasa aman dan mengurangi aktivitas berlebihan pada amigdala. Kedua, ciptakan momen emosional yang positif. Dengarkan musik yang kamu sukai, tertawa lepas bersama orang terdekat, menari, menyanyi, melukis, menulis, menanam bunga. Semua hal ini memberi sinyal pada otak bahwa hidup ini layak untuk diingat. Ketiga, bangun koneksi sosial yang bermakna. Penelitian dalam ilmu saraf afektif menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki hubungan emosional yang sehat dengan pasangan, teman, komunitas, memiliki daya ingat lebih baik, risiko demensia lebih rendah, dan kebahagiaan yang lebih tinggi di usia lanjut. Keempat, berlatihlah kehadiran emosional. Ketika kamu makan, rasakan makanannya. Ketika kamu berbicara, benar-benar dengarkan. Ketika kamu menangis, izinkan air mata itu mengalir. Jangan lari dari perasaan. Hadapi, rasakan, lalu lepaskan. Karena otakmu tidak akan menyimpan informasi dengan baik jika hatimu terus menolak merasakannya. Dan terakhir, berikan ruang bagi dirimu untuk bernapas secara emosional. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Kamu tidak harus produktif setiap hari. Kadang yang kamu butuhkan bukan solusi teknis, tapi pelukan, jeda, dan pengakuan bahwa kamu manusia. Ingatlah ini, memori tidak hanya menyimpan data, ia menyimpan kehidupan. Dan kehidupan itu penuh warna, penuh rasa, penuh makna. Jika kamu ingin mengingat dengan lebih baik, belajarlah merasakan dengan lebih jujur. Ketika emosi sehat, pikiran pun menjadi jernih. Ketika hati tenang, otak bekerja lebih optimal. Karena tidak ada memori tanpa emosi, dan tidak ada emosi tanpa kehadiran. Sekarang kamu telah mengenal 5 kunci utama yang sangat menentukan kejernihan pikiran dan kekuatan memori. Perhatian,
kesehatan usus, tidur yang berkualitas, gerakan fisik, dan koneksi emosional. Mungkin kamu bertanya, benarkah hanya dengan 5 hal ini saya bisa merasa lebih fokus, lebih jernih, lebih seperti diri saya sendiri? Dan jawabannya adalah ya, bukan dari tempat ketakutan, bukan dengan tekanan untuk menjadi sempurna, tapi dari niat tulus untuk kembali terhubung dengan dirimu sendiri. Karena kehilangan memori bukan hanya tentang melupakan nama atau tempat. Kadang, itu terasa seperti kehilangan sebagian dari dirimu. Seperti jika ada sisi yang dulu penuh semangat kini perlahan memudar, dan itu bisa sangat menyakitkan. Diam-diam, tapi kabar baiknya, itu bukan akhir, bukan jalan satu arah, dan yang paling penting, bukan sesuatu yang tak bisa diubah. Video ini bukanlah resep instan, bukan janji palsu. Ini adalah undangan. Undangan untuk mulai merawat dirimu dengan cara yang lebih dalam, lebih menyeluruh, lebih manusiawi. Kamu tidak perlu mengubah segalanya sekaligus. Cukup mulai dari satu langkah. Mungkin mulai dengan mematikan ponsel 1 jam sebelum tidur, atau berjalan kaki 20 menit di sore hari, makan dengan tenang tanpa layar, mendengarkan seseorang dengan penuh perhatian, tertawa, menangis, menulis jurnal, atau sekadar berkata pada diri sendiri, hari ini aku hadir. Setiap tindakan kecil adalah bentuk ingatan, bentuk perhatian, bentuk cinta pada otakmu yang selama ini bekerja tanpa henti untuk menemanimu menjalani hidup. Dan jika hari ini kamu merasa lupa siapa kamu, jangan khawatir. Otakmu tidak rusak, ia hanya lelah. Ia tidak kehilangan arah, ia hanya butuh kamu untuk kembali menyapanya, kembali merawatnya. Saya, Dr. Miguel Medina, percaya bahwa tubuh, pikiran, dan hati bekerja sebagai satu kesatuan. Dan ketika satu bagian mulai melemah, yang lain bisa menguatkannya kembali. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini, dan kamu tidak harus sempurna untuk mulai kembali terhubung. Jika video ini membantumu, saya undang kamu untuk membagikannya pada orang yang kamu sayangi. Berlangganan saluran ini, aktifkan notifikasi, karena kita akan terus berbicara tentang cara merawat tubuh, pikiran, dan jiwa, dengan ilmu dan dengan hati. Dan jika kamu mulai merasa bahwa ini mungkin lebih dari sekadar pelupa biasa, saya sarankan tonton video berikutnya yang saya sematkan di layar. Di sana, saya jelaskan tanda-tanda gangguan memori yang tidak boleh kamu abaikan. Dan satu hal terakhir yang saya ingin kamu ingat, memori bukan sesuatu yang meninggalkanmu begitu saja. Ia hanya menunggu untuk dipanggil kembali, dirawat kembali. Dan saat kamu mulai merawatnya, ia akan kembali menjagamu.